Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tiga saham ya, ASI, Antam, sama BBNI. Nah, kita akan membahas saham-saham ini dengan analisa fundamental, teknikal, serta bandarmologi. Untuk memulai saham yang pertama, kita analisa saham ASI, Astra Internasional. Kita analisa dulu secara fundamental. Nah, untuk analisa fundamental dari tiga saham yang lain yang saya gunakan perbandingan ya, di sini saya menggunakan perbandingan satu sektor yaitu Gajah Tunggal, Indomobil Sukses Internasional, dan Indo Spring Tbk. Nah, dari ketiga saham ini performanya untuk fundamentalnya di sini ada PBV, PR dan lain sebagainya. Ini yang paling unggul itu adalah 1 2 3 4 5 6 saham ini ya, ASI ya, untuk secara fundamentalnya. Kemudian disusul yang kedua itu adalah KJTL dan INDS. Dan yang terakhir itu adalah IMAS. Jadi secara fundamental ASI ini adalah yang terbaik dari sisi fundamentalnya. Nah, untuk dari sisi fundamental secara tahunan, kita lihat EPS-nya. EPS-nya setiap tahun itu mengalami peningkatan yang cukup baik. 3 tahun terakhir ini ada peningkatan yang baik ya. Kemudian untuk yang PR-nya ini stabil di angka 12 sampai 29 per ini menjadi yang paling baik di tahun ini. Dan untuk PBV-nya tahun ini adalah 1,19 dan lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya, dan tahun ini adalah tahun yang paling rendah ya untuk PBV-nya. Jadi otomatis saham ini sangat menarik dari segi fundamentalnya. Di sini dilihat 1,19 dan PBV yang baik itu saya kira adalah di bawah 1,2. Dan untuk PER-nya di sini adalah 12 yang paling terendah selama 5 tahun terakhir ya. Oke, lanjut kita langsung ke analisa teknikal ya dari saham ASI. Nah, saham ASI ini sendiri ketika saya lihat itu sekarang mengalami tren bullish. Di sini dari tanggal Maret ya, kita sangat bisa melihat bersama-sama mengalami tren bullish yang sangat-sangat terlihat jelas. Namun pada bulan Desember sampai 18 Januari ini adalah masih mengalami tren yang sangat naik, dan saat ini dari bulan Januari sampai Februari ini mengalami tren bearish yang cukup kuat juga. Nah, di sini saya melihat ada pola namanya itu adalah head and shoulders ya. Di sini bisa kita lihat bersama ada garis ya. Di sini ada supportnya dan saat ini mengalami titik yang sangat-sangat menakutkan untuk para trader, yaitu dimana mengalami titik terendahnya atau titik shoulders yang sangat-sangat mengerikan. Nah, untuk itu saham ini saya kira kita tunggu dulu sampai berada pada support yang akan dibentuk. Kalau diperkirakan di sini ada support yang akan terbentuk di tanggal ini ya. Ini mungkin adalah klasik support yang akan dibentuk dibantu dengan garis trendline yang di bawah ini juga. Nah, ketika saham ini sudah menyentuh level ini, otomatis kan ini terjadi pembalikan ya, karena dari trend bullish terus membentuk head and shoulders, kemudian akan terjadi pola penurunan yang cukup signifikan. Hal ini juga didukung dengan data dari stochastic. Terlihat bahwa di sini terlihat masih trennya itu masih sangat-sangat ke bawah, dan dari data MACD juga masih menunjukkan penurunan yang sangat drastis. Saya ambil chart daily ya di sini. Jadi saya kira kita tunggu dulu saham ASI ini sampai menuju support yang akan dibentuk. Kalau kita ambil Fibonacci retracement, kita tarik dari garis ke sini sampai sini. Nah,
angka 61,8 nya itu juga berada di titik ini, titik support ini. Jadi kita tunggu bersama-sama sampai penurunannya itu sampai di titik ini. Kemudian kemungkinan besar saham ini nanti akan naik ke sini ya. Nah, karena didukung dengan isu-isu saat ini, ada isu mobil dengan BPNBP 0%, maka otomatis kemungkinan besar ASI ini akan menjadi kuat kembali ya. Oke, itu untuk analisa teknikalnya. Dan untuk analisa bandarmologinya, ini kita bisa lihat dari broker Sumari ya. Broker Sumari dari 1 minggu terakhir. Kalau kita bisa lihat ASI di sini dari tanggal 7 sampai tanggal kemarin kan sampai Jumat libur kita 18. Kita lihat ya. Bukan ya, mohon maaf. Dari tanggal ini ya, 11 sampai saya sampai lupa ini, dari tanggal 7 sampai tanggal 11 ya. Tanggal 6 tepatnya, bukan tanggal 7, 6 ya. 8. Mohon maaf. Nah, kita lihat di sini broker summary-nya hari ini itu saham Antam itu ditutup di harga berapa ini? 5.850. Nah, sedangkan untuk broker summary-nya itu saham Antam masih mengalami akumulasi ya. Karena broker-broker ini masih membeli harga di bawah, di atas harga penutupannya itu 5.900. Nah, masih melakukan akumulasi dan kemungkinan saham ini akan masih turun. Nah, ini kita bisa mencicil saham ini sedikit demi sedikit karena kita nggak tahu kapan market maker ini akan menaikkan atau menurunkan saham ini. Kalau kita dilihat di sini, nah kemungkinan besar akan turun sampai harga 5.500, turun 300 atau turun sebesar berapa persen ini? Sampai 4% lagi. Baru kita akan bisa mengambil posisi buy atau buy. Nah, kita tunggu saja sampai beberapa hari ke depan. Kalau dikira-kira kita ya mungkin 14 atau setengah bulan lagi atau 1 minggu lagi saham ini akan mencapai support terendahnya di sini di Fibonacci 61,8 dan ini support, dynamic support ini, dan serta support yang ini ya. Kita tunggu sampai terbentuk itu, dan di sini juga masih sangat kemungkinan besar saham ini masih diakumulasikan oleh bandar. Jadi ada kemungkinan kita bisa mengambil posisi. Tunggu sampai 5.500. Nah, kita selanjutnya itu kita analisis saham Bank BNI. Bank BNI kita bandingkan dengan BBRI ya. Ini BBNI, BBRI, BBRI, BMRI, Bank Mandiri, dan BBCA. Nah, kita analisa fundamental 3 saham ini. Nah, dari ketiga saham ini secara fundamental mungkin dapat dilihat Bank BNI ini paling rendah ya, atau paling tidak menarik untuk para investor value investing. Karena dapat dilihat di sini sales growth-nya min, growth-nya min, dan ini semua masih kalah saing dengan bank-bank yang lain, BBCA, BME. Tapi lihat di sini, oke, masih tetap sama ya. Nah, ini menjadi acuan yang saya kira ya untuk posisi sell. Coba kita lihat. Oh, Jabuy. BBN ini mungkin dari segi fundamental masih sangat buruk ya dari 3 bank yang lain, tapi kita lihat dari segi teknikal sekarang. Kalau dari segi teknikal BBNI saya sudah sedikit menganalisis ya tadi ya. Untuk Bank BNI, mana BBNI? Nah, ini Bank BNI ini terjadi pola yang sangat trennya itu adalah bullish, di mana di sini membentuk pola apa ini ya? Ya, pola seperti sudah bullish, pola bearishnya. Nah,
kita lihat di sini akan kita cari supportnya di mana. Kalau kita cari garis Fibonacci retracement di sini, kita ambil di sini dan dilihatlah di sini support besarnya itu di sini 61,8-nya ya. Nah, otomatis ini adalah support yang cukup baik. Nah, kalau kita lihat lagi setelah mengalami penaikan atau pola perbalikan arah dari tren bearish ke bullish, di sini ada pola bearish susulan ya. Di sini ada pola bearish ya, bukan susulan, lanjutan lah di sini. Nah, di sini ada bearish, kemungkinan besar saham Bank BNI ini akan turun terus sampai ke titik supportnya di sini. Di sini supportnya ya, karena di sini ada gap, akan menutup gap ini dulu sampai di titik ini. Nah, ini mungkin maaf salah. Mungkin dari titik ini mungkin ke sini ya turunnya. Nah, setelah itu akan terbentuklah pola bullish kembali ya. Kalau kita tarik garis Fibonacci juga, ini kita mencari supportnya ya, karena ini trennya masih sangat bullish. Kalau kita tarik garis dari sini ke titik tertingginya yaitu di sini, nah itu titik 61,8-nya itu adalah di sini ya, naik ya. Kemungkinan terburuknya itu ketika mungkin di sini tidak masih terjadi tren atau pola penjualan dari retail itu masih sangat besar, kemungkinan saham itu akan ditarik sampai ke sini, ke titik support yang ini. Ini kemungkinan terburuknya. Tapi kalau setelah di sini terjadi, maka otomatis saham ini akan naik ke atas yang kemungkinan besar ini keuntungannya itu mungkin sampai di sini ya, di sini di angka 7.600-an atau bahkan sampai 8.000. Dan ketika kita nanti sudah mengambil posisi di sini, maka otomatis peluang atau keuntungan yang bisa kita ambil nanti adalah sebesar 30%-an di jangka waktu ya sekitar 2 bulanan. Nah, itu dari segi Bank BNI. Dan untuk dari segi analisa bandarmologinya, kita akan coba lihat bandarmologinya ya. Ini BBNI seminggu terakhir itu adalah dari tanggal 7 atau 8 sampai tanggal 11. 8 sampai tanggal 11. Nah, di sini broker itu masih mengambil atau melakukan akumulasi di harga 6.200, sedangkan harga penutupannya itu juga sama ya, 6.200. Otomatis ini masih ada kemungkinan bahkan ada yang sampai 3.000, 6.300, 6.200 dah. Ini sepertinya para market maker ini sedang melakukan akumulasi, tapi tidak tahu juga ya apakah ini masih akan turun lagi. Kita lihat nanti ke depan. Tapi kalau dilihat dari segi teknikalnya, itu support di 61,8-nya itu di harga 5.400. Dan kalaupun mungkin paling kemungkinan yang akan besar terjadi itu di harga 6.000. Nah, setelah turun sampai ke sini kemungkinan akan ditarik naik ya, karena ini polanya seperti itu yang bisa kita lihat bersama. Oke, itu kita tunggu sampai 6.000 atau 5.400 atau 5.500. Selanjutnya kita akan analisa saham Antam ya. Antam kita bandingkan dengan Tins, Inco, dan satu lagi apa ya, kalau tidak Inco sama MDKA ya, Tins, MDKA, karena itu saham yang cukup menarik juga di 1 minggu terakhir. MDKA. Nah, dari segi analisa fundamentalnya saham Antam ini cukup di urutan ketiga ya, setelah MDKA dan Inco. Nah, bisa kita lihat di sini. Urutan yang pertama itu Inco,
setelah itu MDKA, kemudian Antam. Ini Tins karena ini masih mengalami kerugian ya. Tapi kalau kita lihat di bawah dan ternyata masih sama, kita dianjurkan untuk membeli MDKA, kemudian Tins, kemudian Inco dan Antam ya. Tapi untuk segi fundamental ini masih cukup sangat baik karena ya kita coba di sini. Kita lihat analisa fundamental 5 tahun terakhir Antam. Antam ini dari segi fundamental 5 tahun terakhir sampai 2014 last price-nya itu peningkatannya sungguh sangat drastis ya dari 2015 sekarang 2.800 harga penutupannya itu Antam mana Antam tadi? Antam tutup di harga 2.800. Nah, sekarang kita coba lihat IPS-nya atau earning per share-nya itu meningkat ya dari 26, 26, 34, 48. PER-nya ini sangat-sangat buruk ya PER-nya. Kita lihat di tahun 2020 ini 82 ya. 36 naik PER-nya. Padahal kalau yang lebih baik itu turun PER-nya ya. Kemudian untuk PBV-nya juga naik. Seharusnya kita bisa beli di harga ini ya 2017. Ini masih enak kalau bisa naik. PBV yang terbaik itu adalah di bawah 1, tapi di sini Antam sudah 3,64. Nah, untuk analisa fundamental Antam saya kira itu dari segi PBV-nya kurang baik, EPS-nya juga meningkat, tapi ya PER-nya juga ya kurang baik lah PER-nya ya. Coba kita lihat dari segi analisa teknikal. Nah, untuk analisa teknikal saham Antam ini saya kemarin ambil posisi di sini ya. Mohon maaf ini sudah running profit dan sudah saya take profit di kurang saya lupa ya. Yang jelas saya ambil posisi di harga 2.400 kemarin itu dan alhamdulillah bisa take profit Antam. Dan untuk dari polanya Antam ini membentuk pola double top awalnya tapi sudah berhasil breakout atau membalikan arah reversal ya. Sekarang kita coba lihat Fibonacci-nya lagi. Kemungkinan ini masih mengalami penaikan ya karena di sini dari segi MACD-nya ini akan membentuk pola namanya persilangan. Bahasa Inggrisnya apa saya lupa. Persilangan. Kalau yang terbaik memang kita bisa ambil posisi di stokastik di sini persilangan di harga ini 2140. Nah, otomatis kita bisa running profit sekarang kalau misalnya kita ambil di sini itu kita bisa running profit di 44%. Nah, karena polanya sekarang ini masih sangat pola pembalikan ya atau dari bearish ke bullish ini kemungkinan akan naik dulu dikit ya. Mungkin kalau kita bisa ambil itu ke sini mungkin salah maaf. Kalau kita bisa ambil ini itu kita ke sini, kita ambil posisi di sini dan running profit sekitar 10 sampai 15% itu kalau sesuai dengan rencana. Nah, itu dari saham Antam karena ini belum menembus resisten teratasnya setelah menembus supportnya di sini. Nah, otomatis ini masih akan mengalami penaikan. Didukung dengan data MACD dan stokastik yang akan masih naik. Tapi di sini stokastiknya udah turun ya. Ini kemungkinan besar juga akan turun. Kemungkinan keduanya akan turun ke sini juga, turun lagi. Kalau perkiraan saya ini masih turun naik ke atas awalnya, tapi karena saya sudah take profit, ya sudah saya juga mengambil keuntungan. Oke, itu dari segi saham Antam. Coba kita lihat sekarang dari segi bandarmologi Antam. Nah, sekarang kan sudah naik ya, berarti kita coba lihat apakah broker ini masih mengambil keuntungan atau melakukan distribusi. Kita coba lihat ya, tanggalnya itu tanggal 8 sampai tanggal 11 atau dari sini ya, dari sini 1 sampai 10 11 ya, 1 coba kita ambil 1 enggak 8 aja oke. 8 ternyata hasilnya itu broker makernya itu sudah
melakukan distribusi ya, atau penyebaran barang. Di sini 2870, harga bandar 2823. Nah, ini sudah kemungkinan besar dia melakukan distribusi karena harganya sudah enggak beda jauh dari harga terakhir ya. Oke, gitu aja mungkin. Saham Antam penutupannya dia akan naik atau turun. Turunnya naiknya 10%, turunnya mungkin di harga di kisaran 11 atau ya 10% lagi lah. Oke, itu aja ya. Karena di sini ada stokastik yang turun. Kalau dari segi ini akan naik, yaitu tadi dari MACD-nya kita akan lihat sampai 15%. Segitu aja pertemuan kita saat ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Silahkan tanyakan ataupun berikan masukan apabila saya terdapat kesalahan. Saya Iri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.